migrating a web application to Docker container. Untuk overview and objektifnya seperti ini. Jadi nanti kita akan membuat sebuah Docker file, kemudian membuat sebuah Docker image dengan menggunakan Docker file tadi. Selanjutnya run a container from a Docker image, menjalankan sebuah container dari Docker image. Yang nomor 4, interact with and administer your container. Kita akan berinteraksi dan juga melakukan administrasi terhadap container. Yang kelima, membuat sebuah Amazon ECR atau Elastic Container Registry. Dan berikutnya yang nomor 6, authenticate the Docker client to the Amazon ECR. Dan yang terakhir, push a Docker image to Amazon ECR. Ini adalah part pertama dari lab 8. Nanti akan ada lagi part yang kedua 8.2. Sekarang kita bahas yang ini dulu. Oke, skenarionya seperti ini. The cafe owners have noticed how popular their government coffee offerings have become. Jadi ada sebuah owner cafe yang merasa bahwa cafe mereka itu jumlah ordernya sangat tinggi gitu. Ada peningkatan jumlah order. Terus customer cannot seem to get enough of their cappuccinos and latte. Meanwhile, the cafe owners have been challenged to consistently source the highest quality coffee beans. Jadi mereka itu sebagai penyedia kafenya menginginkan kafe mereka mempunyai sebuah website yang bisa menangani jumlah request yang tinggi dari customer gitu. Recently the owners learned that one of their favorite coffee suppliers want to sell her company. Frank and Martha jump at the opportunity to buy the company. Oke, untuk infrastrukturnya kurang lebih seperti ini. The following diagram show the architecture that was created for you in AWS at the beginning of the lab. Jadi kita sudah disiapkan seperti ini. Akan ada app server node EC2 instance dan juga ada MySQL server node EC2 instance. Kita udah dikasih 2 buah instance. Yang pertama itu app server node, yang kedua MySQL server node. Gitu. Terus berikutnya ada satu buah Docker yang mana nanti akan dimanfaatkan sebagai container. Kira-kira seperti itu. Sehingga untuk aplikasi baik itu yang server node maupun yang app server node maupun yang MySQL server node akan dimasukkan ke dalam Docker engine-nya yang udah disiapin tadi gitu. Jadi instansinya udah disiapin, terus juga kontainernya udah disiapin, kita tinggal ngemigrasiin aja aplikasi itu ke Docker kontainernya. Wes gitu, sekarang kita masuk ke langkah yang task number 1. Prepare the development environment. Yang di sini connect to the AWS Cloud9 Integrated Development Environment atau IDE. Kita buka seperti biasa Cloud9. Selanjutnya seperti biasa pula kita buka IDE dari Cloud9-nya. Selanjutnya kita diminta untuk mendownload beberapa file yang kita mau pakai. Downloadnya copy paste aja. Oke, udah ke-download filenya. Code.zip. Selanjutnya kita ekstrak file zip tadi. Dan seperti ini ada 2 folder, Python_3 dan juga resources. Oke, lanjut nomor 7. Run a script that ensures you can get full credit when you choose to submit this lab. Kita akan menjalankan sebuah script yang memastikan bahwa kita bisa mendapatkan
nilai penuh saat melakukan submit lab ini. It also will upgrade the version of Python and the AWS CLI that are installed on the Cloud9 instance. Jadi selain memastikan bahwa kita bisa mendapatkan nilai pada saat melakukan submit lab-nya, kita juga melakukan update versi Python dan juga versi dari AWS CLI. Jalanin aja. Oke, selanjutnya kita bisa cek version dari AWS-nya apakah sudah terupdate atau belum. Harusnya kalau sudah update dia menjadi AWS CLI versi 2 seperti biasanya. Lama ya. Wait, kenapa berhenti di sini ya? Oh udah. Oke, tadi langkahnya sempat berhenti. Terus ternyata sekarang udah berhasil untuk update di AWS CLI-nya. Sekarang udah di versi 2.15. AWS CLI versi 2 seperti biasanya udah terinstall, dan sekarang coba cek yang SDK for Python. Oke, sudah aman juga, berarti kita bisa lanjut ke next step-nya. Task number 2, analyzing the existing application infrastructure. Kita diminta untuk menganalisa apakah aplikasi yang tersedia itu sudah sesuai infrastrukturnya, gitu. Oke, kita diminta untuk membuka EC2 console. Cari dulu EC2 console, saya buka di tab yang baru. Kemudian untuk yang selanjutnya kita pilih instance, dan seharusnya akan ada 3 instance yang sedang berjalan. Kalau kita buka instance akan ada 3 instance yang sedang berjalan. Oke, sudah sesuai. Ada App Server Node, MySQL Server Node, sama AWS Cloud9. Selanjutnya open instance in the one instance is the AWS Cloud9 instance that you use in the previous task. Jadi instance yang AWS Cloud9 itu adalah instance yang kita pakai untuk Cloud9 tentu saja. Terus the other 2 instances, MySQL Server Node and App Server Node, support the application that you will containerize in this lab. Jadi sudah ada 2 instance lagi, yaitu MySQL Server Node dan App Server Node, sesuai dengan sebelumnya tadi ketika kita membahas objektif.
sudah tersedia 2 instance ini. Nah, nanti 2 instance ini akan kita jadikan sebagai ditumpangkan ke dalam Docker container gitu. Application that you will containerize in this lab. Oke, berikutnya choose the app server node instance and copy the public IPv4 address value. Open a new browser tab and navigate to the IP address. Oke, kita diminta untuk nge-copy alamat IP public dari app server node, terus kita buka di tab baru. Oke, isi dari app server node seperti ini kira-kira. Ada website berupa coffee suppliers. Kayak gitu. Selanjutnya test the web application functionality. Kita akan melakukan pengujian terhadap fungsionalitas aplikasi webnya. Choose list of suppliers and then choose add a new supplier. Kita coba klik list of supplier, terus add a new supplier. Terus langkah berikutnya, fill in all the fields with values, for example. Oke, kita ikutin contohnya aja. Berarti kita ngisiin semua kolom pakai informasi yang dikasih sama contoh. Namanya Nicky Wolf, alamatnya 100 Main Street, terus city-nya Anytown, state-nya CA, California, emailnya ada, kepencet lagi, sorry. Gimana sih? Oke. Oke, kita udah ngisi semua kolomnya, tinggal di submit dan kita lihat apa reaksi dari websitenya. Oke, jadi reaksi atau respon dari websitenya berhasil menyimpan semua pendaftaran atau semua kolom yang kita daftarkan pada supplier baru. Oke. The all suppliers page display and include the record that you submit. Choose edit and change the record, for example, modify the phone number. To save the change, choose submit. Kita juga bisa melakukan perubahan terhadap isi dari suppliernya. Misal kita mau ngubah pakai nomor HP-nya, bisa dipakai nomor HP yang baru dan bisa di submit. Oke. Sekarang kita menganalisis terhadap web application code-nya. Jadi kita menganalisis terhadap code dari web application tadi. A copy of application code that is installed on the app server node EC2 instance is also available in your AWS Cloud9 environment. Return to the AWS Cloud9 instance browser tab. In the file browser, in the left navigation pane, expand the resource directory and then expand the code base partner to see the application code. Oke, jadi source code dari aplikasi web ini kita juga bisa lihat karena tadi kita udah sempat download beberapa file. Nah, kita bisa ngelihat source code-nya itu di menu atau di folder yang ini. Resource, kemudian code base partner. Nah, ini adalah
folder atau tempat dari source code yang ada pada website Coffee Suppliers ini tadi. Optional, if you are interested to know how the code is configured on the on the app server node, you can connect to the instance and view the code there as well. Oke. Kalau kita mau lihat, kita juga bisa melihat itu dengan cara kita melakukan remote terhadap instance yang app server node tadi. Ini yang tadi. Ini adalah source code dari website Coffee Supplier. Source code-nya seperti ini. Atau kalau kita mau lihat di servernya secara langsung juga bisa. Dengan cara kita melakukan remote ke si instance-nya gitu. Cara nge-remote ke instance ya seperti biasa. Kita pakai menu connect di sini, terus either pakai instance connect atau SSH client. Kalau mau cepet ya pakai EC2 instance connect. Ya nggak bisa ya, berarti harus pakai SSH. Kalau gitu perlu, kenapa? Ini opsional. Yang ini bagian ini opsional. Ini intinya itu kita bisa melihat source code yang di sini. Kita bisa melihat source code yang di sini. Ini kan source code-nya nih. Source code dari website ini. Nah, kita bisa melihat source code-nya ini dari servernya langsung gitu. Nih, kalau kita praktikin kurang lebih kayak gini. Saya download dulu buat apa namanya? Keypair-nya. Kalau kalian mau download pakai yang PPK ya, jangan lupa. Oh iya, tapi kalau kalian pakai PPK caranya nggak sama kayak gini ya berarti. Ini saya pakai PEM, jadi saya harus pakai SSH yang di terminal. Kalau kalian pakai PPK pakai UTI, bener banget. Loh, kok permission dulu? Oh iya. Wait. labuser.pem ada kok. Oh, salah dong. Maaf. Pak, kalau misal pakai putih hostname-nya apa, Pak? Ubuntu. Nah, emang nggak bisa? Coba pakai putih deh. Saya coba pakai putih. Ya, saya nggak punya putih ya.
Wah, lama banget ya downloadnya. Wait. Wah, 12 menit download putih. Lama banget ya. Kelamaan. Download dari ya, masih di tas 2. Ini masih di sini. Tempatnya download putih dulu di mana ya? Wah, nggak ada ya. Udah bisa? Nggak usah saya contohin berarti ya? Yes, oke. Wes yo. Oke. Nah, kalau kita mau lihat isi dari source code-nya, kalau udah masuk kita bisa jalanin perintahnya yang ini. Tadi kan buat masuk ke server nih, buat nge-remote. Nah, buat ngelihatnya berarti di sini nih. Copy aja, paste. Ya, disconnect ya. Bentar, disconnect. Nah, ini sama nih. Kontennya antara yang ada di server, ini yang ada di server. Yang ada di server kayak gini. Terus kalau yang ada di instance, di Cloud9 instance yang udah kita download tadi, itu juga kurang lebih kayak gitu. Bukan kurang lebih sih, sama harusnya. Wes, kita cuma diminta untuk melihat itu tok di langkah yang opsional ini, membandingkan antara file yang kita download dengan file yang ada di server apakah sama atau enggak, dan jawabannya adalah sama gitu. Selanjutnya, for this lab it is not necessary for you to understand the details of how the application was built. Dalam lab ini kita tidak perlu untuk memahami setiap rinci dari gimana caranya si aplikasi itu dibangun gitu. However, the following details might be of interest to you. Jadi mungkin saja beberapa details yang bisa menarik buat kalian adalah diantaranya, the application was built with Express, which is a framework for building web application. Jadi aplikasi ini dibangun menggunakan Express.
Express itu apa? Itu adalah sebuah framework yang dipakai untuk membangun aplikasi web. Terus the application runs on port 80 and is coded in Node.js. Jadi aplikasinya itu berjalan pada port 80 dan ditulis menggunakan bahasa Node.js. Yang ketiga, to install the application directly on base OS of the app server Node Ubuntu Linux EC2 instance, Node.js and the Node Package Manager were installed. Jadi aplikasi ini berjalan pada sistem operasi Ubuntu. Kemudian dia juga perlu menginstal Node.js dan npm atau Node Package Manager. Then the code that you can see in resource/codebase_partner was placed on the server and the connection to the application database was configured. Gitu. Itu beberapa rincian yang bisa kita ketahui meskipun enggak keseluruhannya. Nah, sekarang kita masuk ke task number 3, migrating the application to a Docker container. Jadi kita akan memigrasikan aplikasinya tadi yang app server Node dari sebuah instance ke Docker container. Kita akan menjalankan step yang di kiri ini dulu. Dari app server Node menuju ke Docker Engine. Selanjutnya task nomor 13, create a working directory for the Node application and move the source code into the new directory. Di sini kita diminta untuk membuat sebuah folder baru dan memindahkan atau berpindah ke folder yang baru itu. In the AWS Cloud9 IDE, to create and navigate to a new directory to store your Docker container code, run the following command. Untuk melakukan perintah yang tadi, kita jalankan dua command ini. Kita jalanin di terminal. Terus habis gitu kita masuk ke dalam folder yang tadi. Oke, foldernya udah ada ya. Foldernya ini container, dan sekarang kita udah masuk ke dalam folder container itu. Lanjut, to create and navigate to a directory node_app inside of the containers directory, run the following command. Sekarang kita bikin satu folder lagi dengan nama node_app. Terus kita masuk ke dalam folder itu. Nah, sekarang posisinya kita sudah berada di sini. Environment, containers, node app. Selanjutnya kita akan memindahkan yang ada di resource codebase_partner tadi ke dalam node app yang foldernya barusan kita bikin. Dijalanin aja perintahnya copy and paste. Dah kayak gitu, artinya di sini resource sekarang udah kosong, bukan kosong juga sih. Yang tadi codebase partner udah berpindah ke containers node app di sini sekarang. Gitu. Nah, untuk berikutnya langkah nomor 14, create a Docker file. Sebuah catatan, Docker file is where you provide instructions to Docker to build an image. Jadi Docker file itu adalah sebuah file yang mana berisi instruksi untuk membuat sebuah image Docker gitu. Nah, sedangkan Docker image is a template that has instructions to create a container. Kalau Docker image itu sendiri, dia adalah sebuah template yang digunakan untuk membuat container. Jadi kita bikin Docker filenya itu buat bikin image. Nah, Docker image itu buat bikin container. To create a Docker file, name Docker file in the node app/codebase partner, run the following command. Oke, kita jalankan perintah ini satu-satu aja.
Oke, seperti itu. Selanjutnya kita bikin Docker filenya. Di sini bikinnya pakai touch. Oke, in the left navigation pane, browse to and open the empty Docker file that you just created. Setelah kita membuat Docker file ini pakai perintah touch, di sini bakal muncul satu file baru. Terus ada ikonnya, ya kayak gitu. Ini icon ikan paus nyunggi gedung. Nyunggi itu apa ya? Gitulah pokoknya. Copy and paste the following code into the Docker file. Oke, kita akan copy paste kode ini ke dalam Docker file yang udah ada tadi. Seperti itu. Selanjutnya, save the changes. The Docker file code specifies that an Alpine Linux distribution with Node.js runtime requirements should be used to create the image. Jadi di sini ada sebuah keterangan bahwa kalau kita mau membuat sebuah image dari Docker file ini, kita harus menggunakan Alpine Linux. Gitu. The code also specifies that the container should allow the network traffic on TCP port 3000. Di sini ada ketentuan bahwa ketika kita akan membuat kontainer, kita harus menggunakan port 3000. Selanjutnya, finally, the code specifies that the application should be run and started with the container launches. Jadi, ketika kita menjalankan aplikasi, kita harus memastikan bahwa kontainernya itu berjalan. Oke, langkah nomor 15. Sekarang build an image from the Docker file. Kita akan membuat image dari Docker file tadi. In the AWS Cloud9 terminal, run the following command. Kita jalankan perintah ini untuk memulai menjalankan atau membuat Docker image. Oke, prosesnya lagi running. The output is similar to the following bla bla bla. Oke, sudah selesai. Sekarang kalau kita cek Docker images, harusnya dia akan menampilkan output seperti yang ada di bawah ini. Oke, di sini ada repositorinya, Node app sama Node, apakah sama? Oke, sama, repositorinya ada 2. Tag-nya juga sama. Image ID bisa beda, nggak masalah. Terus created sama size-nya, created pasti beda, size-nya juga bisa beda, mungkin sekian mega. Nggak begitu beda banyak, nggak begitu banyak bedanya. Oke, selanjutnya, notice that the Node app line item was created only a few seconds ago. Oke, Node app-nya ada beberapa detik lalu dibikin, berarti ya sama. Nah, sekarang yang nomor 17, create and run a Docker container based on the Docker image. To create and run a Docker container from the image, run the following command. Nah, sekarang kita akan menjalankan container berdasarkan image yang udah dibikin tadi. Cara ngejalaninnya tinggal copy paste saja perintah yang ini. Oke, seperti itu, ada satu output. The terminal returns the container ID. It is a long string of letters and number. Jadi setelah kita create kontainernya tadi, dia akan memunculkan container ID seperti ini. Nah, to view the Docker containers that are currently running on the host, run the following command. Untuk melihat kontainer yang sedang ada di Docker engine kita bisa pakai perintah ini. Docker container ls.
Nah, di sini kita bisa melihat kontainer yang ada pada Docker Engine kita. Di sini ada kontainer ID, image names, comment, created status, sama port yang dipakai. Selanjutnya, to verify that the node application is now running on the container, check that the container is working on the correct port. Run the following command. Kita jalankan perintah ini untuk memastikan bahwa kontainer kita itu berjalan pada port yang tepat gitu. Nah, kalau kita jalanin curl-nya tadi akan memunculkan output seperti ini. Dia akan mengambil halaman HTML dari indeks yang berada pada port yang kita akses gitu. The web page looks similar to the following. Nah, web page-nya akan terlihat sama atau serupa dengan ini. Oke, nomor 19. Sekarang adjust the security group of the AWS Cloud9 EC2 instance to allow the network traffic on port 3000 from your computer. Nah, ketika kita menggunakan instance, nah kita tentu saja memerlukan security group. Nah, security groupnya mungkin tadi sebelum disetting itu tidak mengizinkan port 3000 untuk diakses. Nah, di langkah yang ini kita akan menggunakan port 3000 agar dapat diakses seperti itu. Nah, untuk menjalankannya pertama kita balik lagi ke EC2 console. Kemudian kita pilih yang instance AWS Cloud9 di sini. Loh. Selanjutnya masuk ke menu security. Selanjutnya kita pilih security group hyperlink. Security groupnya kita buka. Ini security groupnya kita buka. Saya buka di tab baru aja. Oke, di sini kita diminta untuk menambahkan inbound rules. Inbound rules kita tambahkan port 3000. Di sini. Instansinya kamu pilih yang AWS Cloud9 instance. Terus di tab security kamu buka security groups. Ya. Dibuka aja. Kalau saya buka di tab baru. Terus kita tambahin rule baru. Wait. Dengan port 3000. Kita tambahin rule baru dengan port 3000. Untuk source type-nya di sini pakai my IP. Source type-nya pakai my IP. Udah gitu doang. Save rules. Sampai di mana? Oke, jadi di sini inbound rules-nya sudah bertambah. Cuma satu apa? Di sini. Cuma ada satu. Instansnya udah bener atau belum? Instansnya yang ini ya. Udah. Security groupnya juga udah bener. Harusnya di situ ada beberapa sih. Udah ya. Oke. Oke, sekarang security groupnya sudah bertambah satu inbound rules dengan port 3000 dan source-nya adalah my IP. Lanjut nomor 20. Access the web interface on the application which is now running in a container. In the EC2 console, choose instances and choose AWS Cloud9 instance
instance. On the details tab, copy the IPv4 address value. Open a new browser tab, paste the IP address into the address bar and at the end of the address. Oke, untuk ngebuka untuk ngebuka kontainernya di sini copy IP publiknya, habis gitu ditambahin sama port 3000, titik 2 3000. Titik 2 3000. Dengan begini kita ngebuka web app tadi dalam bentuk Docker container. Docker container tadi yang sudah kita jalankan pada port 3000. Kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya, yang ini dia itu berjalan pada IP 54.242.138.150. Kelihatan ya? Dia berjalan pada IP ini, yang mana dia itu berarti berjalan pada instansi yang ini. Dia berjalan pada instansi yang ini. Sedangkan yang kita tes barusan itu ada pada instansi yang ini dengan alamat IP 5491.182.211. Kalau di kalian mungkin beda ya. Seperti ini. Bedanya adalah dia itu menggunakan kontainer yang berjalan pada port 3000 gitu. Jadi IP udah pasti beda, dan yang membedakan lagi di sini berjalan pada port 3000 sesuai dengan settingan kontainernya tadi gitu. Kalau kita buka di list of suppliers kayak gini, there was an error. Nah, kenapa kok gitu? Karena memang kita baru ngejalanin web app-nya aja di kontainer, tapi web app-nya aja. Kita baru ngejalanin aplikasi webnya aja di kontainer, belum beserta dengan database ataupun connection lain ke service yang lain gitu. Di sini kita baru mindahin aplikasi webnya tok. Oke, ini ada rangkumannya. Summary of how you have used Docker so far. Gimana cara kita ngejalanin Docker sejauh ini. Kalau kita rangkum seperti ini kira-kira. Kita tadi build directory, kita membuat sebuah directory baru untuk Docker. Kemudian kita bikin sebuah Docker file. Kita juga udah punya aplikasi webnya. Kemudian dari Docker file itu kita membuat sebuah Docker image. Kemudian dari Docker image kita membuat sebuah Docker container. Dan di Docker container ini kita jalankanlah si web app itu tadi. Oke, langkah nomor 21 sekarang. Analyze the database connection issue. Ini kita akan menemui isu atau masalah pada database-nya seperti yang udah kita coba barusan di sini. There was an error kayak gini. In the Coffee Suppliers application, choose the list of suppliers. You see an error stating that there was a problem retrieving the list of supplier. Nah, apakah yang menyebabkan masalah itu? This is because the Node App 1 container is having trouble reaching the MySQL database, which is running on the EC2 instance named MySQL Server Node. Jadi kenapa kok muncul masalah? Karena MySQL-nya itu atau database-nya itu berada pada MySQL Server Node, sedangkan kita belum terhubung ke sana. Makanya di sini muncul error. Gitu. Nah, sekarang kita akan kembali ke Cloud9 IDE, kemudian kita akan melakukan konfigurasi lagi. Open config.js in the containers Node App Codebase Partner App config directory. Oke, kita akan membuka file config.js di sini, di container Node App Codebase Partner App config.js.
lumayan dalam. Selanjutnya, the top of the file contains the following code. Di bagian atas dari source code tadi akan berisi kayak gini. Bagian atas ini di baris nomor 2 sampai 7 isinya kayak gitu. Terus kita perlu melakukan penyesuaian. The application code checks for an environmental variable to learn how to connect to the MySQL database. Jadi baris perintah itu berfungsi untuk terkoneksi ke dalam database. However, the application code also contains the following logic. Meskipun begitu, kode tadi juga melakukan logikanya kayak gini. Bagaimana aplikasi itu berjalan, logikanya kayak gini. Logikanya adalah this checks for the existence of an environmental variable. If one is found, that value overrides the placeholder. Jadi pertama itu bakal ngecek apakah ada environmental variable. Kalau ketemu bakal nge-replace si placeholder hardcoded. Terus yang kedua, when you visited the web application earlier, the version that was directly installed on the EC2 instance guest OS, the node instance passed an environment variable or the IPv4 address of the MySQL server node instance to the application. Ketika kita ngakses yang pertama tadi, si sistem operasi itu langsung mengakses ke alamat IP dari MySQL server node. Sedangkan ketika kita menjalankan si kontainer tadi, you did not launch your node app1 container with that environment variable. Kita tidak menjalankan dengan environment variable yang itu tadi. Kita sudah melakukan percobaan yang baru dengan kontainer tadi menggunakan alamat IP yang berbeda gitu. Which does not match yang mana itu nggak cocok dengan alamat IP punyanya MySQL instance gitu. Intinya kalau kita yang pertama tadi pas ngakses yang ini, kenapa kok bisa? Karena aksesnya itu tadi dari app server node ini ngakses IP public punyanya MySQL server node. Sedangkan percobaan kedua yang udah kita jalankan menggunakan kontainer, dia itu nggak bisa ngambil database dari MySQL server node gitu, karena udah beda alamat IP. Wes, itu. Nah, sekarang kita akan melakukan perbaikan harusnya ya. Di sini kita akan mencari container ID, kita jalanin perintah docker spasi ps. Oke, container ID-nya ini bisa kita lihat. Selanjutnya, to connect your terminal to the container, run the following command. Untuk bisa terkoneksi dari terminal ke sebuah kontainer, kita bisa menjalankan perintah ini. Docker exec ti. Terus kita perlu nge-replace si container ID dengan container ID yang kita cek barusan. Container ID-nya diganti pakai itu. Oke, ini berarti kita sudah berhasil nge-remote ke kontainer. Kita udah berhasil nge-remote ke kontainer harusnya. Kalau kita cek wmi, kita di sini berlaku sebagai root dari kontainer. Your terminal is now connected to the container as the root user. Terminal kita sekarang udah connect ke container menggunakan user root. To observe the environment variables that are present in the node user environment, run the following command.
Oke, sekarang kita sudah bisa menampilkan environmental variables dari kontainer yang udah kita remote tadi. Notice that the FDB host variable is not present. Kita bisa melihat kalau tidak ada variabel dengan nama appdbhost. Harusnya tidak akan ada variabel itu. Oke, di sini kalau kita lihat variabel-variabelnya nggak ada variabel dengan nama itu. Oke, sekarang kita keluarin dulu dari kontainer itu tadi. Kita keluarin dari kontainer pakai exit 2 kali. Wes, habis gitu selanjutnya kita akan melakukan penghapusan, nge-stop dan ngehapus kontainer yang punya masalah terhadap database. Kita akan ngehapus kontainer yang punya masalah sama database. Kita lihat dulu kontainernya. Perintahnya sama, docker ps. Terus habis gitu kita akan nge-stop dan ngehapus kontainer dengan nama node f1. Kita akan ngehapus kontainer dengan nama node f1. Wes, sudah berhenti dan sudah terhapus harusnya. Kalau kita cek di docker ps, nggak ada yang berjalan. Dan kalau kita cek menggunakan curl ini tadi, nggak ada apa-apa, nggak bisa keluar output apa-apa lagi gitu. Oke, sekarang kita diminta untuk menjalankan sebuah kontainer baru. Kita diminta untuk menjalankan kontainer baru yang mana kali ini you will pass an environment variable to tell the node application the correct location of the database. Kita jalankan perintah ini untuk memastikan bahwa aplikasi node-nya nanti mencari lokasi database yang benar gitu. Return to the EC2 console and copy the public IP address value of the MySQL server node. Oke, kita copy instance dengan nama MySQL server node. Copy public IP-nya. Selanjutnya return to the AWS Cloud9 terminal. Kemudian kita jalankan perintah yang udah disediain dengan mengganti alamat IP dengan alamat IP publiknya si MySQL server node. Alamat IP publiknya saya taruh di text editor dulu deh. Oh sajane tak copy mana ya kena sih. Oke, perintahnya saya copy sampai di bagian terakhir. Terus saya masukin lagi alamat IP public si MySQL server node untuk menggantikan alamat IP, bagian IP address di sini. Aduh, hilang semua lagi. Sorry. Malah hilang semua. Oh, saya taruh di sini wis. Nah, terus IP addressnya baru diganti sekarang. Oke. Nah, gitu. Nah, perintah ini ketika dijalankan maka akan membuat sebuah kontainer dengan environment variable yang sudah disesuaikan ke database. Itu. Di sini akan menyesuaikan ke database. Oke, selanjutnya langkah yang dilakukan adalah
Ini kalau secara skema sekarang jadi kayak gini ya. Docker container, ini Docker engine-nya, kemudian kontainernya tadi ada node app, terus node app-nya ini akan ngambil alamat IP dari MySQL instance gitu. Secara infrastruktur seperti ini. Verify that the database connection is now working. Try to access the web page application again. Oke, kita coba akses lagi. Kita coba akses lagi si instance yang ini, AWS Cloud9 instance, dengan ditambahkan tadi port 3000. Tahu di sini halamannya masih ada, saya balik ke homepage. Saya buka list of suppliers. Nah, sekarang udah tampil. Kalau tadi masih there was an error, sekarang udah tadi masih kosong, sekarang udah ada isinya. Gitu. Ini ngambil dari instance yang MySQL Server Node. Itu. Nah, task number 4, migrating the MySQL database to a Docker container. Nah, sekarang kalau tadi sebelumnya itu MySQL Server Node ini masih berupa instance sendiri. Nah, pada task nomor 4 ini MySQL Server Node akan dipindahkan ke dalam Docker container juga. Jadi dua-duanya antara Node app dan database-nya akan berada pada container semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke langkah nomor 25. Create a MySQL dump file for the data that is currently in the MySQL database. Return to the AWS Cloud9 IDE and close any file tabs that are open in the text editor. Oke, kita diminta di sini untuk menutup semua file lain yang sedang terbuka. Oke, file kosong, kemudian terminal juga kosong. Nah, berikutnya choose file, new file, and then paste the following code into the new file. Oke, bikin file baru, file, new file, masukin ini. Next, go to the EC2 console and copy the public IPv4 address value of the MySQL Server Node. Copy aja public IP dari MySQL Server Node. Public IP-nya copy, kemudian dimasukin ke dalam MySQL host IP address. Dimasukin ke bagian yang MySQL host IP address. Oke, kayak gitu. Selanjutnya, in the terminal to ensure that you are in the correct directory, run the following command. Belum diminta buat nge-save nih. Oke, terminalnya saya buka, new terminal. Oke, seperti itu. Nah, sekarang ternyata ini tadi dia itu berupa perintah sebenarnya. Jadi apa yang kita tulis tadi, apa yang kita tulis di text editor ini tadi, ternyata dia sebuah perintah yang kita perlu jalankan di terminal kayak gini. Oke. Dia adalah perintah yang kita jalankan di terminal. Terus kalau hasilnya kayak gini, diminta buat masukin sebuah password. The MySQL dump utility prompts you for a password. Enter the following password. Passwordnya kita diminta buat ngemasukin coffee, double F double E. Udah gitu. If successful, the terminal does not show any output. However, in the left navigation pane, notice that the my_sql.sql file now appears in the containers directory.
Oke, di sini akan ada satu file baru. Satu file baru di dalam containers yang nama filenya adalah my_sql.sql. Selanjutnya nomor 26, open the MySQL dump file and observe the content. Kita buka file yang barusan muncul itu tadi. Seperti ini filenya. Selanjutnya apa yang dilakuin? Scroll to the contents of the file. Notice that it will create a database named coffee and table name suppliers. Di sini akan ada baris perintah yang membuat sebuah database dengan nama coffee, yang mana itu ada pada baris yang ini, dan juga membuat sebuah tabel dengan nama suppliers, yang mana itu dimulai dari nomor 33 berarti. Seperti itu. Jadi dia akan bikin database baru pada baris 22 dan membuat tabel baru pada baris 33 sampai 42. Terus kita diminta untuk make a small change to one of the values in the file. Locate the line that starts with insert into. It will appear around line 51. Modify the address that you enter. For example, if the address has a name main, change it to container. Oke, kita coba cek pada baris 51, oke, yang ini. Kalau ada yang bernama main, addressnya main ini tadi, kita diminta untuk ngeganti ke container. Gitu toh. Nah, kemudian kita diminta untuk ngesimpan perubahannya. Kita diminta buat nyimpan perubahannya. Sudah, sekarang di terminal kita jalankan perintah yang ini. Kita balik ke kontainer. Habis gitu bikin folder dengan nama MySQL. Kemudian kita masuk ke dalam folder MySQL. Terus kita diminta untuk membuat sebuah Docker file lagi. Kita bikin Docker file baru. Kemudian kita pindah SQL dump ke direktori yang baru. Kita pindah SQL dump yang tadi ke direktori yang barusan kita bikin. Nah, SQL dump-nya sekarang berada pada folder MySQL ini. Kalau tadi MySQL ini berada pada kontainer, sekarang dia udah masuk ke dalam MySQL. Oke, selanjutnya kita buka si Docker file yang ada di MySQL, terus kita isi dengan baris ini. Docker filenya dibuka. Sekarang kita paste. Ini MySQL-nya. Tadi udah disimpan kan ya pas sebelum dipindah ya? Harusnya udah sih. Harusnya udah. Kalau kita buka, oh ya udah. Oke, ini bisa kita close dulu deh. Oke, Docker filenya diisi kayak gini, terus MySQL-nya ya masih sama seperti yang tadi. Selanjutnya, save the change, kita simpan semua perubahannya. Save all. Oh, kecuali yang untitled ini ya. Kecuali yang ini nggak usah disimpan, nggak apa-apa. Terus kita jalankan perintah yang ini untuk membuat apa ini? Attempt to free up some disk space on the AWS Cloud9 EC2 instance by removing unneeded file. Kita diminta untuk ngehapus file yang nggak kita pakai. Perintahnya kayak gitu tadi, jalanin aja. Loh, unable to. Oh ya.
Kalau kita nggak bisa, kita perlu nambahin sudo di depannya. Cuma perlu ditambahin sudo aja. Oke, seperti itu. Langkah berikutnya kita akan membuat sebuah Docker image dari Dockerfile. Docker image yang berfungsi untuk MySQL. Oke, proses pembuatan Docker image sedang berjalan. Seperti ini outputnya. Kemudian kita coba lihat Docker image yang ada sekarang apa aja. Oke, Docker image-nya sekarang ada 4. Ada MySQL Server, Node App, MySQL, sama Node. Untuk yang latest, 2 teratas ini ada MySQL Server sama Node App. Node App itu yang di langkah sebelumnya tadi. MySQL ini Docker image yang barusan. Nah, sekarang kita akan membuat kontainer berdasarkan Docker image yang barusan kita bikin. Kita akan membuat kontainer dari image yang barusan dibikin. Kita copy paste aja perintahnya. Sudah seperti itu, akan muncul kontainer ID seperti ini. Katok lagi. Kalau kita lihat kontainernya, kira-kira yang berjalan ada 2 sekarang. Ada 2 kontainer yang berjalan, yaitu MySQL Server dan Node App. 2 containers are now running. One host is the Node application and the other host is MySQL database. Nah, sekarang kita perlu mengimport data ke MySQL database dan membuat sebuah database user baru. Oke, untuk membuat atau mengimport datanya, kita jalankan perintah yang ini. Kita jalankan perintah nomor 33 yang atas untuk mengimport isi database. Oke, seperti itu. Kemudian kita jalankan perintah yang berikutnya untuk membuat database pada user yang baru. Untuk membuat user yang baru pada database, itu maksudnya, kebalik. Oke, kita udah bikin database. Kita udah bikin importan database dan kita juga udah bikin user untuk database-nya. Wes, seperti itu. Dengan sekarang kondisinya adalah kita sudah memasukkan semua aplikasi, baik itu yang aplikasinya atau semua instance maksud saya, itu yang aplikasi maupun yang MySQL ke dalam kontainer Docker. Nah, to stop and remove Node application server container, run the following command. Berarti kita perlu menghentikan dan menghapus dulu app application lagi. Node app yang sebelumnya, Node application yang sebelumnya. Oke, stop aja dulu. Sudah. Discover the network connectivity information. Oke, kita diminta untuk nyari connectivity-nya. Apa yang bisa kita lihat? In the example output, IPv4 address used by the MySQL 1 container is blah blah blah, and the IP used by your MySQL 1 container is different. Kalau kita cek di sini alamat IP-nya, IPv4 address di dalam containers 172.17.03.16. Oke, seperti itu. Sekarang start a new Node application Docker container. Kita akan menjalankan Docker container yang baru untuk application. In this step, you run Docker command to start a new container from the Node app
Docker image. However, this time you pass the appdb host environment variable to the container environment. Oke, kita jalankan perintah ini untuk membuat node application container dengan mengganti alamat IP yang mana alamat IP-nya itu barusan kita temuin. Ya. Di sini alamat IP untuk containersnya benar yang ini kan ya, nggak ada lagi. Oke, ini di bawahnya kontainer, kemudian alamat IP-nya yang ini saya copy, terus saya masukin ke IP address yang di sini. Aduh, salah. Wes, jangan lupa dikasih tanda petik ya. Kalau udah di copy aja. Kalau udah di copy terus coba dijalanin. Oh, sorry. You do not need to surround the IP address in quotes. Oke. Baiklah. Nggak perlu dikasih quotes ternyata. Oke, nggak perlu dikasih tanda petik. Kalau gitu tinggal dijalanin aja. Oke, udah muncul kontainer ID-nya. Selanjutnya kita bisa ngelihat kontainer yang berjalan. Oke, sekarang sudah ada 2 kontainer yang berjalan. Tes di application. Nah, kita cek yang berikutnya. Ini kita buka IP public dari Cloud9 instance, terus dikasih port 3000. Nanti di sini kita coba refresh aja. Terus kalau kita buka suppliersnya masih tetap bisa. Dan yang ini sekarang udah pakai container street. Gitu. Nah, kalau kayak gini, ketika kita melakukan perubahan gitu, misal kita lakukan perubahan nama, kita lakuin perubahan nama jadi Niki gini, dia udah kesimpan dan dia seharusnya tidak akan berpengaruh terhadap instance yang aslinya gitu. Oke. Ini instansi yang asli, dia tidak terpengaruh terhadap perubahan yang kita lakukan pada kontainer. Tuh. Jadi kalau kita pakai kontainer, keuntungannya adalah ya kayak gini. Kita bisa melakukan sesuatu yang terisolasi. Wes. Ini sekarang sudah di langkah 38. Selanjutnya task number 6 di langkah nomor 39. Masih banyak ya ternyata. Tinggal 5 lagi. Adding the Docker image to Amazon ECR. Pada langkah ini kita akan menambahkan Docker image ke dalam Amazon ECR. Amazon ECR itu adalah Elastic Container Registry. Nomor 39. Authorize your Docker client to connect to the Amazon ECR service. Nah, di sini kita diminta untuk mencari dulu AWS account ID. Untuk mencarinya, kita perlu membuka ini. In the AWS Management Console, in the upper right corner, choose your username. Your username begins with vocab/user. Di sini, untuk username-nya kita bisa lihat bahwa user kita itu adalah voclabs/user. Terus habis gitu copy the my account value from the menu. This is your AWS account ID. Ininya bisa kita simpan, bisa kita copy. Account ID kayak gitu. To authorize your AWS Cloud9 Docker client, run the following command and replace
account ID with the actual account ID that you just found. Oke, di sini account ID nanti kita akan ganti dengan account ID kita sendiri. Saya taruh dulu di sini account ID saya. Terus saya copy semua perintahnya. Terus saya ganti account ID-nya dengan account ID saya. Oke, kira-kira seperti itu. Copy aja semuanya. Sekarang kita jalankan di terminal ya. Iya, harusnya di terminal sih. Jalanin di terminal. Saya buka terminal baru aja deh. Filled with status 400 bad request. Wow. Kenapa ini? Account ID-nya udah kok. Apa yang terjadi ya? Account ID. Apa account ID-nya harus berupa Oh iya. Ternyata ketambahan angka 1. Oke, saya coba ulangi lagi perintahnya. Tadi account ID saya ketambahan angka 1 ternyata. Oke, login succeeded. Terus selanjutnya, to create the repository, run the following command. Kita akan membuat sebuah repository pada Amazon ECR. Kita akan bikin satu repository di Amazon ECR. Oke, repositorinya kira-kira kayak gitu. The response data is in JSON format and includes repository ARN value. This is the URI that you would use to reference your image for future deployment. The response also includes a registry ID, which you will use in a moment. Okay, in this step you will take the image with your unique registry ID value to make it easier to manage, keep track of this image. Oke, di sini ada registry ID, saya copy aja registry ID-nya. Kemudian kita copy perintah ini dan nanti sekaligus diganti registry ID dengan registry ID yang asli. Oke, kayak gini perintahnya sekarang. Terus kita coba jalankan di sini. Tuh. Kok nggak bisa? Copy. Paste. Nggak bisa ya? Coba terminal baru lagi deh. Oh, apakah masih harus wait. Oh iya, belum keluar berarti. Masih harus login dulu. Masih tetap harus login. Kok nggak bisa ya? Masih tetap harus login, kemudian jalanin perintah yang tadi sempat belum bisa tereksekut.
Nah, sekarang udah. Selanjutnya kita coba list Docker image yang ada di ECR ini. Oke, di ECR sudah ada beberapa Docker image. Dan termasuk dua image yang kita udah bikin dari tadi, MySQL Server dan juga NodeApp. Nah, sekarang kita akan push the Docker image to the Amazon ECR repository. Kita akan nge-push Docker image-nya ke repository Amazon ECR. Oke, outputnya akan kurang lebih kayak gini. Dan sekarang kalau kita mau ngelihat list dari repositorinya, kita jalankan perintah yang ini. Untuk melihat hasil nge-pushnya, melihat semua image-nya, kita bisa jalankan perintah ini. Outputnya agak ini ya. Seperti ini kurang lebih outputnya. Udah ya? Oke, berarti di langkah terakhir ini kita udah berhasil nyimpen image Docker kita ke Amazon ECR. Sekarang kita bisa cek buat nge-submit kerjaannya.